semuanya diupload di dalam satu file, lalu diupload pada kolom nomor 9. Nah, lalu yang nomor 10, untuk sebelum nomor 10, nah ini nanti nomor 9 juga bisa kita diskusikan bersama ya Bu, terkait bagaimana mekanisme yang untuk BPOPP, apakah juga harus dilengkapi seperti itu. Lalu yang nomor 10 itu foto lokasi usulan, nanti diupload foto lokasi sekolahnya saja, itu sifatnya sedikit opsional. Jadi kalau yang tanda bintang itu wajib Bapak Ibu isi, tapi kalau yang tidak ada tanda bintang sebenarnya opsional. Tapi kalau yang proposal itu tadi nanti kita sesuaikan sembari diskusi ya. Nah, untuk foto nanti opsional bisa diisikan kalau bisa diisikan Bapak Ibu nggih terkait foto-fotonya. Lalu disimpan. Kalau Bapak Ibu sudah mengisikan ini semuanya, lalu disimpan. Nah, setelah disimpan, Bapak Ibu masih punya satu tahapan lagi dalam pengusulannya, yaitu mengajukan usulan kepada provinsi. Jadi ketika Bapak ngisi form-form tadi dan menyimpan, itu belum berarti telah sudah mengusulkan, tidak berarti sudah terusulkan ya, tapi harus ada step selanjutnya, yaitu mengajukan usulan. Caranya, diklik kotak kecil yang ada di sebelah kiri, itu diklik, lalu diajukan usulan. Nah, kalau misalnya ajukan usulannya tadi Bapak tidak bisa diklik, itu berarti akun Bapak Ibu belum disetujui oleh Bapeda Kabupaten Kota gitu. Jadi nanti kalau misalnya akunnya belum disetujui oleh Kabupaten Kota, nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terlebih dahulu terkait hal itu, nanti biar dibantu berkoordinasi dengan Kabupaten Kotanya gitu nggih. Lalu selanjutnya, kalau sudah Bapak Ibu mengajukan usulan tadi, berarti usulan Bapak Ibu sudah terinput benar-benar di SIPD yang selanjutnya akan diverifikasi oleh teman-teman mitra bidang, PD, lalu TAPD. Nah, gitu nggih. Nah, gini, nanti jadi setelah Bapak Ibu mengajukan tadi, ya, nanti itu ada di lembar monitornya, tadi pengajuan Bapak Ibu, di lembar monitor khususnya, itu untuk memonitor status usulan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini contohnya di sini, di kolom status ini ada catatan misalnya. Berarti kalau dikembalikan, berarti usulan Bapak Ibu itu dikembalikan oleh verifikator. Biasanya kalau dikembalikan oleh verifikator itu ada beberapa dokumen yang memang belum dilengkapi oleh pengusul sehingga harus dikembalikan dan dilengkapi oleh apa namanya pengusulnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu harus sering melihat memonitoring usulannya apakah sudah sampai dengan ke tahapan yang mana gitu. Kalau dikembalikan ya segera diperbaiki lalu diajukan lagi seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada tulisan dikembalikan ini kan masuk di kolom pengajuan ini ya, Bu. Dikembalikan berarti Bapak Ibu harus mengedit dan melakukan perbaikan sesuai catatan verifikator yang lakukan gitu. Misalnya tidak ada apa namanya tidak ada proposalnya gitu. Dikembalikan catatannya tidak ada proposal. Maka dari itu Bapak harus menambahkan atau mengupload proposal gitu. Nah, nanti diajukan lagi, diklik sebelah kiri terus diklik ajukan. Nah, kalau misalnya sudah diajukan, nanti ngeceknya di kolom monitor gitu. Jadi semua usulan yang sudah diajukan dalam proses verifikasi semuanya dicek dalam kolom atau tab monitor. Kalau di proses pengajuan ini berarti adalah usulan-usulan yang dikembalikan yang harus diedit kembali. Atau kalau misalnya kan ada dua nih Bu, ada dua usulan. Yang atas ini berarti belum diajukan sama sekali ke provinsi. Jadi masih stuck ada di akun pengusulnya. Jadi belum diusulkan ke provinsi. Nah, kalau yang di bawahnya itu adalah statusnya dikembalikan, berarti Bapak Ibu harus mengedit atau memperbaiki usulan tersebut. Nah, untuk melihat atau monitoring usulannya tadi di tab monitor. Kalau misalnya di tab tolak ini adalah memang usulan-usulan yang ditolak saja sama provinsi gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan kalau di tab monitor kita itu memonitoring progres usulannya
Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini nanti ada statusnya dibatalkan, pengajuan atau dikembalikan. Kalau dikembalikan tadi, Bapak Ibu harus memperbaikinya di kolom atau di tab pengajuan. Tapi kalau misalnya hanya memonitoring, itu akan keluar semua statusnya di kolom monitoring. Kalau ditolak ini ya di filter. Kalau dibatalkan ini, status dibatalkan artinya adalah Bapak Ibu sendiri yang membatalkan usulan tersebut. Jadi tidak jadi diajukan, tapi Bapak Ibu sendiri yang dibatalkan, gitu nggih. Kalau pengajuan usulan berarti Bapak Ibu ini belum mengklik ajukan usulan. Setelah menginput usulan, belum diklik sebelah kiri, terus ajukan usulan. Berarti statusnya masih dalam di tab pengajuan. Kalau yang dikembalikan tadi berarti sudah memasuki fase tahapan verifikasi, tapi dikembalikan oleh tim verifikasinya dan harus diperbaiki oleh Bapak Ibu. Gitu nggih ya? Nah, itu mungkin itu ya Bapak Ibu mekanisme tata cara pengusulannya. Jadi sebelum ke situ juga tahapan usulan ini, proses verifikasinya dibagi menjadi ada 3 tahapan verifikasi, nggih Bapak Ibu, di mana verifikasi tersebut ada verifikasi mitra bidang, yaitu dilakukan oleh teman-teman Bapeda Mitra, yang nanti tugasnya Pak Andi, ya, yang melakukan verifikasi di awal untuk usulan-usulan Bapak Ibu. Yang kedua dilakukan oleh perangkat daerah, ya nanti tugasnya dari Dinas Pendidikan atau nanti yang mau ditugaskan ke cabang dinas tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Lalu setelah disetujui oleh perangkat daerah, nanti akan masuk ke dalam verifikasi TAPD. Nah, kalau sudah verifikasi TAPD, nanti tugasnya TAPD untuk memverifikasi semua usulan Bapak Ibu yang ada di SIPD. Yang selanjutnya, kalau memang disetujui oleh TAPD, maka akan masuk ke dalam DPA atau rincian belanja dari perangkat daerah. Gitu. Mungkin kalau tata cara pengusulan eh, ini tadi melalui SIPD, mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu terkait tata cara teknis penginputan terlebih dahulu nggih, sebelum ke mengenai pengusulan apa namanya sebelum masuk ke dalam uraian permasalahan tadi sama dan apa namanya proposal tadi gitu. Mungkin ada yang bertanyakan? Atau mungkin ini Bu Nurul saya kembalikan ke Bu Nurul lagi kalau memang nanti diskusikan secara menyeluruh seperti itu. Makasih Bu Nining atas penyampaiannya. Nanti kita upayakan untuk tanya jawabnya dimaksimalkan setelah penyampaian dari Mas Andi dan ada penyampaian dari Sukor. Oh, langsung ke Pak Andi dulu. Nanti setelah itu mohon izin Mbak Nining tetap standby karena nanti pertanyaannya setelah Pak Andi Perdana untuk menyampaikan beberapa masukan keterkaitan dengan pelaksanaan BPOPP swasta. Selanjutnya kami Siap, siap. Pak Andi Perdana. Ditahan dulu ya Bapak Ibu pertanyaannya.